Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu masalah qiyas. Masalah apa? Masalah qiyas. Yang mana qiyas termasuk salah satu hujjah manakala qiyasnya qiyas yang sahih. Karena qiyas yang fasid adalah qiyas yang muharram, yang diharamkan. Yang pertama kali membentuk dan membuat qiyas yang fasid adalah siapa? Iblis la'natullahi alaihi. Sebagaimana berkali-kali kami telah nukilkan dan kami telah jelaskan, awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas yang fasid, qiyas yang rusak adalah siapa? Iblis la'natullahi alaihi. Namun qiyas akan menjadi hujjah kalau qiyasnya qiyas yang apa? Sahih. Nah, dan ini kita tidak bisa terlepas dari qiyas. Antum saja kalau berbuat kebaikan dapat pahala, begitu pula kalau perbuatan jelek dapat dosa. Itu qiyas bukan? Qiyas. Yang namanya makhluk saja mendengar, melihat sempurna, apalagi Allah Ta'ala lebih sempurna lagi yang telah menciptakan kita. Paham ya? Itu namanya qiyas juga. Paham maksudnya ya? Qiyas yang seperti itu jangan kita tentang. Karena al-hujjah fil Islam, hujjah dalam agama Islam ini Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Na'am barakallahu fikum. Qiyas dan ijma' itu pun tidak boleh terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahfum soal ini ya? Jangan sampai keliru ya. Jadi nanti kalau untuk baca artikel atau tulisan, dalilnya adalah qala Allah, qala Rasul, ijma', qiyas, enggak masalah. Selama qiyasnya qiyas yang sahih ya. Qiyasnya qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Asbahullah, babul qiyas, bab seputar qiyas. Al-qiyasu masdaru qayasa, yuqayisu qiyasan muqayasatan. Qiyas itu berasal dari kata, sumbernya dari masdar, dari kata qayasa yuqayisu qiyasan muqayasatan. Itu asal kata qiyas. Wa amma qais fa huwa masdar qasa. Adapun qaisun itu masdar dari kata qasa. Wa rubbama naqul inna qiyasan masdar qasa. Ada juga, terkadang bisa juga kita katakan qasa itu masdarnya adalah qiyasan. Paham ya? Ala ghairil qa'idah al-masyhurah, tapi tidak berdasarkan kaidah yang disebutkan. Jadi qiyas itu, nah barakallahu fikum, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kiyasan. Ya enggak? Seperti itu. Jadi enggak perlu panjang lebar. Qiyas itu artinya apa? Ya qiyas itu semacam, nah barakallahu fikum, yang antum pahami. Paham ya? Qiyas gitu aja udah, enggak usah tahu bahasa Indonesianya, ya qiyas. Sama kan? Nah barakallahu fikum. Cuman contohnya itulah yang akan bisa antum membuat lebih paham. Paham belum? Contohnya ada yang tanya, kalau ada orang berbuat haram itu dosa enggak ya? Nah, dia mengatakan, sekarang antum perhatikan, kalau orang berbuat kebaikan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Begitu pula kalau orang berbuat perkara yang haram dapat dosa. Itu qiyas namanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Fama huwal qiyas? Sekarang apa itu qiyas? Wa ma hujjiyatuhu, dan apa hujjahnya? Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Amriti rahimahullah, amal qiyasu fahuwa raddul far'i lil asli fi hukmi sahihin syar'i. Adapun qiyas adalah mengembalikan cabang kepada asalnya. Perhatikan baik-baik, mengembalikan apa? Sesuatu yang cabang kepada hukum asalnya. Fi hukmi sahihin syar'i, di dalam menghukumi apa? Hukum sahih dan syar'i. Contohnya, nah karena untuk masalah qiyas ini antum pahami nanti harus ada empat perkara. Enggak perlu ditulis, nanti sebutkan sini. 4 perkara itu kalau antum tulis enggak masalah juga. Jadi untuk masalah qiyas ada 4. Ada al-asl, ada al-far', ada al-hukm, ada illah. 4 ini. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. 4 ini harus ada ini. 4 ini rukun, arkanul qiyas. Rukun qiyas ada 4. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-asl, itu asalnya, kemudian al-far', cabangnya, kemudian apa? Al-illah, sebabnya, baru muncullah al-hukm, hukumnya. Paham belum? Nah, nanti akan disebutkan, cuman ini kalau antum mau tulis sendiri silakan, nanti ada di sini. Jadi ada
4 rukunnya. Paham ya? Ada 4 rukunnya. Jadi antum contohnya sekarang barakallahu fikum, kenapa nabit itu haram? Nabit, air endapan kurma atau air endapan anggur, itu kalau sudah lebih daripada barakallahu fikum 2 hari ke atas. Paham ya? Itu kenapa kok mereka para ulama haramkan? Karena itu nanti bisa memabukkan. Dikiaskan dengan khamr. Sekarang yang asal yang mana? Khamr. Khamr haram enggak? Haram. Kenapa? Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, sekarang asalnya mana? Khamr. Cabangnya mana? Nabid. Sudah ada asal, ada cabangnya. Nah, untuk menghukumnya haram bagaimana? Illah sebabnya. Sebabnya kenapa sih kok nabid itu haram? Karena memabukkan. Muncullah hukumnya haram. Berarti 4. Antum paham belum? Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang barakallahu fikum hafizakumullah, seperti obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba atau istilahnya sabu-sabu atau yang semisalnya itu. Kenapa kok diharamkan? Karena ada unsur memabukkan di situ. Nah, melalaikan atau menutupin akal. Paham ya? Sebagaimana khamr. Khamr itu kan diharamkan karena memabukkan, ya enggak? Menutup-nutupin akal. Yang semula akal sehat itu berjalan lancar, akhirnya tertutupi, dia bertindak sembarangan, sesuka dia. Kalau mabuk tadi, ya enggak? Seperti itu. Nah, sekarang kenapa obat-obatan terlarang kok diharamkan? Itu cabangnya berarti ya. Karena dikiaskan ke asalnya itu khamr. Paham belum? Nah, kemudian setelah dikiaskan apa? Kita lihat sebabnya kenapa kok haram? Memabukkan. Setelah tahu sebabnya baru muncul hukum haram. Paham belum? Jadi 4 itu harus ada ya, rukun qiyas, al-asl, al-far', al-illah, al-hukm. Paham belum? Karena apa? Karena kita menghukum sesuatu itu harus ada gambarannya terlebih dahulu. Antum enggak akan bisa menghukumi kalau enggak punya gambaran. Oleh karena itu ada kaidah apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu kaidah penting. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Ini penting itu ya, kaidah penting ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari apa? Gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum sekarang kalau enggak punya gambaran, bisa enggak menghukumi? Enggak bisa. Si fulan itu bagaimana keadaannya? Dong kita enggak kenal si fulan, ketemu pun enggak pernah, mendengar pun enggak pernah. Antum enggak mungkin mengatakan hizbi. Langsung gitu enggak antum? Enggak bisa. Antum akan bisa menghukumi karena sudah pernah ketemu si fulan, atau kenal si fulan, atau tahu gambaran tentang si fulan, gitu loh. Jadi menghukum sesuatu enggak bermudah-mudahan, enggak semudah yang kita bayangkan. Apa maksudnya? Seperti para ulama menghukumi si fulan hizbi, si fulan mubtadi', itu karena punya gambaran gitu loh. Punya gambaran tentang si fulan. Paham belum? Kaidah tadi ya, al-hukmu 'ala syai' apa tadi? Far'un 'an tasawwurihi. Jadi hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum ditanya orang ya, barakallahu fikum, antum tahu enggak rasanya bakso yang dijual di pojokan sana itu? Nah, antum untuk menghukumi itu harus pernah merasakan, pernah dengar atau pernah melihat yang semisalnya. Paham ya? Antum enggak akan bisa mengatakan wah enak itu. Mantap itu misalkan. Enggak bisa. Karena antum juga enggak pernah lihat baksonya kayak apa. Lihat aja enggak pernah, ngerasakan juga enggak pernah, enggak bisa menghukumi. Tapi kalau antum pernah melihat bakso yang semisalnya, atau pernah merasakan, antum akan bisa mengatakan enak itu. Ana pernah mencoba misalkan. Atau ana pernah mendengar kabar bahwasanya baksonya sama dengan bakso yang dijual sebulan. Berarti jadi kiaskan itu loh. Paham belum? Jadi menghukumi sesuatu itu berarti antum punya gambaran terhadap sesuatu tersebut. Paham belum? Nah, ada orang tanya, ini motornya bagus enggak ini? Bagus ini. Dia enggak punya gambaran apa-apa ngatakan bagus gitu misalkan. Keliru enggak? Keliru. Dia mengatakan bagus kalau ada gambarannya, pernah melihat atau pernah mencoba atau pernah mendapatkan kabar tentang motor tersebut. Ini perlu diperhatikan baik-baik agar kita tidak keliru di dalam menghukumi sesuatu. Kemudian li'illatin jami'atin fil hukmi. Nah, intinya qiyas itu mengembalikan hukum cabang kepada hukum asalnya di dalam apa? Nah, dikarenakan sebab yang ada pada hukum tersebut. Kita bisa menghukumi karena sebabnya. Paham ya? Jadi nanti ada kaidah lagi. Nah, barakallahu fikum. Al-hukmu da'irun ma'illatihi.
Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Ini juga kaidah ini penting sekali. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Nah, kalau enggak tahu sebabnya enggak bisa menghukumi. Nabit, tahu nabitnya? Ingat-ingat nabit itu bisa dua jenis, air endapan kurma kalau antum mengendapkan itu, atau air endapan anggur. Nah, itu kenapa kok bisa dihukumi haram? Kalau lebih dari 2 hari lebih atau 3 hari lebih, enggak boleh diminum setelah itu kan? Kenapa? Dikarenakan sebabnya apa? Memabukkan. Nah, sebab inilah yang akan memunculkan apa? Hukum. Tapi kalau baru 1 hari halal enggak? Halal, enak sekali. Paham ya? Apalagi yang antum bikin nabit itu apa? Blenderan kismis. Jadi kismis, anggur yang dikeringkan itu tahu, antum blender, kemudian airnya endapannya itu, subhanallah. Rasanya enggak usah tanya sudah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu jangan sampai melebihi daripada 3 hari. Karena anda juga enggak pernah nyoba, teman Rasulullah telah menyebutkan dalam berbagai macam riwayat, nah memang ada larangan kalau lebih dari 3 hari karena apa? Bisa memabukkan. Enggak perlu kita mencoba, yang jelas kita yakini saja. Nah, paham maksudnya ya? Nah, jadi kembali kepada hukum kullu muskirin haramun. Jadi kismis itu antum cuci, antum bersihkan, antum rendam dengan air. Itu endapannya biasanya manis juga. Cuman biar lebih meresap, dihancurkan kismis tersebut dengan blender. Airnya, air endapannya itu subhanallah. Paham ya? Apalagi diminum dalam keadaan dingin. Enggak usah tanya sudah. Untuk buka puasa enak sekali. Itu kita saksikan di sana ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas di Indonesia pun bisa bikin juga. Bisa bikin ya. Cuman jangan lebih dari 3 hari. Nabit. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qiyasu raddul far'i ilal asl. Qiyas itu mengembalikan cabang kepada hukum asalnya. Wa in syi'ta faqul, jika engkau mau engkau ucapkan ilhaqu far'in bi aslin, mengikutkan hukum cabang kepada hukum asalnya. Fi hukmin li'illatin jami'atin. Jadi mengikutkan cabang kepada asalnya di dalam suatu hukum dikarenakan sebab yang ada padanya. Sebab yang mencakup ada padanya. Paham ya? Dikarenakan sebab jami', itu sebab yang mencakup yang ada pada sesuatu tersebut. Paham belum? Ada orang yang mengatakan ini minuman penyejuk hati katanya. Minuman apa? Minuman penyejuk hati. 6 MPH, minuman penyejuk hati. Ternyata dicoba memabukkan ternyata. Namanya bagus enggak namanya? Bagus, tapi yang namanya nama itu tidak mengubah hakikatnya. Walaupun sebagus apapun namanya kalau memabukkan haram. Kembali ke kullu muskirin haramun. Namanya bagus MPH gitu, minuman penyejuk hati. Ternyata apa? Minuman keras. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu nanti dikiaskan memabukkan enggak? Memabukkan, kembali ke khamr. Cabangnya apa? Minuman ini tadi. Hukum asalnya mana? Khamr. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Memabukkan. Itu loh. Jadi empat rukun itu mesti beriringan terus. Ada asalnya, ada cabangnya, ada apa? Sebabnya, ada hukumnya. Mahum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Fa arkanuhu arba'atun. Rukun-rukunnya ada 4. Awalan yang pertama far'un, cabang, wa huwal maqis, yang dikiaskan. Wasani aslun, yaitu asalnya, wa huwa al-maqisu alaih, yang dikiaskan padanya. Paham ya? Nah, jadi al-maqis itu yang dikiaskan, al-asl itu yang dikiasi. Paham ya? Dikiasi, paham ya maksudnya ya? Seperti yang disandarkan dan yang disandari. Paham belum? Seperti itu. Wasalis hukmun, hukumnya, wa huwa hukmul asl, itu hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya halal atau haram? Haram. Berarti cabangnya itu juga haram kalau memiliki hukum seperti hukum asal. Ar-rabi' yang keempat illatun, sebabnya. Sebabnya kenapa sih haram? Nah, ini penting. Sebabnya kenapa? Memabukkan. Kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikit banyaknya haram. Ustaz katanya makan tape itu memabukkan. Ustaz, siapa yang bilang? Namanya. Nah, barakallahu fikum, ana belum pernah melihat orang makan tape sampai mabuk itu. Akhirnya mengharamkan tape, hati-hati ya. Karena ada yang ngomong seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jadi jangan ekstrim lah, dilihat dulu. Kalau memang benar makan sampai memabukkan, barulah bisa kita hukumi. Sebabnya kenapa haram? Memabukkan. Tapi kalau hukum asalnya tape, halal. Paham ya? Enggak ada orang makan tape sama mabuk. Ana belum pernah dengar, atau pernah dengar enggak?
makan tape sampai mabuk, sampai kelenger gitu. Sampai mabuk enggak ada ya. Allahul musta'an. Yang jelas jangan sampai keliru karena ada nanti mungkin antum suatu ketika mendengar perselisihan mengenai tape itu. Tahu tape itu? Ada tape ketan, tape ketela itu ya. Nah, itu ada yang mengatakan memabukkan katanya. Ya kita katakan kalau sudah memabukkan ya kita haramkan karena bukan semata-mata tapenya, karena memabukkan tadi itu. Paham ya? Kalau hukum asalnya ya enak-enak saja nah itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu perlu diperhatikan. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Warabi' yang keempat adalah illah sebab. Wahyal wasfu al-munasib lil hukm, yaitu sifat yang cocok dengan hukum. Hukumnya apa? Haram karena sifatnya sama, memabukkan contohnya. Al-jami' bainal asl wal far', yaitu apa? Sebuah sifat yang mencocoki hukum dan mencakup antara asal dan cabangnya. Asalnya haram kenapa? Memabukkan. Cabangnya kenapa kok jadi haram? Karena memabukkan. Berarti sama kan? Sama. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum. Contohnya, hukum seorang lelaki memakai emas. Memakai emas, perhiasan emas. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya emas untuk lelaki, perhiasan, cincin emas atau gelang emas, atau intinya untuk lelaki, jam emas itu kan haram. Paham ya? Itu hukum asalnya berarti kan memang az-zahab itu emas itu diharamkan untuk lelaki. Maksudnya dijadikan perhiasan laki-laki itu haram. Apa maksudnya? Dipakai gitu ya. Nah, datang kemudian misalkan ada lelaki, nah dia barakallahu fikum bikin jubah kancingnya dari emas. Kancingnya dari emas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian ada orang ini halal, ini kan bukan perhiasan, ini bukan cincin katanya. Tapi emas bukan? Kembali ke hukum asal. Dikiaskan. Paham itu maksudnya? Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kalau perempuan kan jelas halal ya. Kalau perempuan halal, tapi kalau laki-laki kan haram. Nah, mulai karena itu harus berhati-hati. Naam. Barakallahu fikum. Adapun permasalahan berikutnya mengenai kias itu dalil syar'i ataukah bukan, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.